siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Bukankah itu tujuan kita untuk beribadah di bulan Ramadan, agar kita mendapatkan kemenangan yang besar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa ataupun bulan Ramadan merupakan bulan untuk kita mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ini bulan rahmat, jadikan ini adalah bulan penuh ampunan, jadikan bulan ini adalah bulan untuk meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu alangkah meruginya seorang yang apabila dia melaksanakan ibadah puasa akan tetapi ibadah puasanya tidak menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua dalam hadis beliau dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah taala. Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Nabi SAW bersabda, berapa banyak orang-orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar saja. Dan berapa banyak orang-orang yang dia berdiri solat malam, akan tapi yang dia dapatkan hanyalah bergadang saja. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menyia-nyiakan ibadah puasa dan ibadah solat malam kita, maka hendaknya kita menjaga kualitas ibadah puasa kita. Menjaga ibadah kita dari hal-hal yang merusak ibadah itu sendiri. Ada orang berpuasa akan tapi tidak melaksanakan ibadah salat wajib. Ada di antara mereka berpuasa akan tapi tidak meninggalkan ghibah, tidak meninggalkan dusta. Ada di antara mereka berpuasa akan tetapi hari-harinya berlalu begitu saja tanpa membaca Al-Quran, tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada kebaikan. Maka tentu ini adalah perbuatan yang sia-sia. Maka oleh sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia tidak meninggalkan perbuatan dusta atau dia beramal dengan perbuatan dusta, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah Subhanahu wa taala kepada dia, walaupun dia meninggalkan makan dan meninggalkan minumannya. Maka daripada itu, agar puasa kita tidak sia-sia, hendaknya kita seluruhnya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita melakukan ibadah puasa tersebut. Tidak berkata-kata kotor, tidak berkata-kata dusta, tidak menghina, tidak menggibah. Menjaga mata kita dari hal-hal yang haram, menjaga telinga kita dari perkara-perkara yang haram. Kemudian menjaga tangan kita, menjaga anggota tubuh kita dari perkara yang Allah haramkan. Maka inilah puasa sebenarnya. Yaitu berpuasa bukan hanya menahan haus dan lapar dan syahwat saja, akan tapi berpuasa kita menahan lisan kita, menahan tangan kita dari menzalimi orang lain, menahan telinga kita agar kita tidak mendengar perkara yang haram, menahan mata kita agar tidak melihat perkara yang haram, menahan pikiran kita agar tidak berfikir dengan pikiran-pikiran yang haram. Maka oleh sebab itu, orang yang dia berpuasa akan tetapi tidak bernilai puasanya, maka sungguh ini adalah orang yang merugi sekali. Dan Nabi kita sudah mengingatkan bahwa Allah tidak butuh kepada puasa orang yang meninggalkan makan dan minum, akan tetapi dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Maka oleh sebab itu, jadikan Ramadan ini, jadikan ibadah puasa ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan
menjadi jalan untuk kita mencapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Bukankah itu tujuan kita untuk beribadah di bulan Ramadan, agar kita mendapatkan kemenangan yang besar? لعلكم تتقون